bismillahirrahmanirrahim bahwa aqamu rawahu Abu Dawud. Jadi alasannya kedua, mu'alif atau penyusun ini kitab memulai kitabnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Alasannya pertama iktidaan, karena mengikuti bil kitab terhadap Al-Quran Al-Azizi yang mulia. Wa amalan, dan kedua wa amalan, karena mengamalkan biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktor. Kullu amrin, setiap perkara, baik perkataan ataupun perbuatan, zibalin, yang dianggap bagus menurut agama, dianggap penting menurut agama, layuda, yang tidak dimulai fihi, di dalam itu amrin, bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, bahwa maka itu amrin atau kurang berkah. Jadi setiap perkara yang baik menurut agama, baik perkataan ataupun perbuatan, yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka itu kurang berkah. Wa makna zibalin, rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sahih Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Wa makna zibalin, dan artinya zibalin dalam hadis tadi, ae halin wasanin yutamu bihi, ae halin tegese yang mempunyai tingkah laku, wasanin tegese keadaan, yutamu yang dianggap penting bihi, itu amrin. Ae syar'an tegese menurut agama. Lihat di salahnya ya, qauluhu yutamu bihi ae syar'an. Terus wa makna aqtamu, artinya aqtamu, wa makna aqtamu, dan artinya aqtamu di dalam hadis tadi, iku naqisul berkati, kurang berkah. Jadi setiap perkara, baik perkataan atau perbuatan, yang mempunyai keadaan yang baik menurut agama, maksudnya apa? Bukan hal yang diharamkan, bukan hal yang dimakruhkan, bukan hal yang menjijikkan. Jadi zibalin ay halin wasa'nin yuhtamu bihi, setiap perkara yang mempunyai keadaan yang dianggap penting oleh agama, yang dianggap baik oleh agama. Maksudnya apa? Perkara tersebut bukan yang diharamkan, perkara perkataan atau perbuatan, bukan yang diharamkan, bukan yang dimakruhkan, bukan hal yang menjijikkan. Kalau perkara tersebut haram, yang diharamkan, maka tidak boleh membaca bismillahirrahmanirrahim. Seperti mau zina, bismillah dulu, nggak boleh. Baca bismillahnya pun. Atau bukan hal yang dimakruhkan, sesuatu yang makruh tidak dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah pun makruh.
atau perkara yang menjijikkan seperti mau ngebuang tai ayam, itu ada tai ayam di lantai, bismillah dulu, nggak usah. Atau kita lagi pilek ya, mau ngebuang apa sih, lendir atau ingus ya, nggak usah baca bismillah karena itu hal yang hina. Atau membuang sampah baca bismillah, enggak disunahkan. Berarti yang dianjurkan baca bismillah teh yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah atau yang hukumnya mubah gitu. Di ayat Quran ya, ayat Quran, baca Quran kan hukumnya sunnah, maka walaupun hanya sepotong ayat disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan alasan inilah maka mu'alif atau penyusun ini kita memulai kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz-lafaz yang sudah disebutkan di atas, yaitu memulai dengan membaca bismillah, membaca alhamdulillah, membaca sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Ini bayanu la budda minal furudi. Bayanuma itu menjelaskan sesuatu, la budda yang tidak boleh tidak, minhu dari emak. Menjelaskan sesuatu yang harus dilakukan. Aima tegese sesuatu layus karena yang dibutuhkan, amma ripatihi mengetahuinya ma. Apa itu ma? Minal burudi, dari hal-hal yang diwajibkan. Jamu fardin ini 80, jamada 8 fardin. Fardin 1 fardu, pardoni 2 fardu, urudun beberapa fardu. Apa itu fardu? Wawa lalu tawi fardu wal wajibu dan wajib mutarodifani, itu 2 hal yang mempunyai arti yang sama. Jadi lafaznya beda, artinya sama, disebut alfaz mutarodif atau sinonim, seperti saya dan aku, kata ini. Fardu teh wajib, wajib teh fardu, illa fil haji, terkecuali dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji mah beda. Fa'inal fardu, karena sesungguhnya fardu, fihi di dalam haji, dimakna rukni, itu dalam arti rukun haji. Rukun haji itu adalah fardu haji. Gimana wajib dalam haji? Wa amal wajibu, dan ada pun wajib, ada pun utawi wajib. Bahwa maka wajib ma adalah fardu wa sunnata. Ma itu sesuatu, apa sesuatu teh? Kelakuan-kelakuan haji. Ada yang selain ma al fardu terhadap fardu wa sunnata dan sunnah. Jadi wajib di dalam haji adalah selain fardu dan sunnah.
wala makanat, dan ketika ada al-furudu, hal-hal yang diwajibkan, kontut laku itu terkadang dipergunakan fi kutubil fikih, di dalam kitab-kitab fikih, alal arkani, atas rukun-rukun, dunasuti, bukan syarat, bukan syarat. Nah, di dalam kitab fikih ketika berbicara fardu berarti rukun. Contoh, furudul wudu'i sittatun, ai arkanul wudu. Furudul wudu'i, bermula seluruh hal-hal yang diwajibkan dalam wudu, ai arkanul wudu, tegese rukun-rukun wudu. Sittatun itu ada 6. Apa? Furudus sholati ai arkanus sholat. Asaro, maka isyarat soho al musonifu ki musonif ila da'i irodati zadi, menolak bertujuan itu bahwa fardu itu rukun, biqaulihi, dengan perkataan musonif al wajibatu. Al-wajibatu utawi wajib. Al-wajibatu bermula yang wajib, gitu ya. Ala mazhabil Imam Syafi'i, atas mazhab Imam Syafi'i. Apa mazhab? Mazhab itu metode, ya, metode ngeistimbat hukum, atau bahasa kita mah mazhab itu tata cara. Ya. Mazhab itu apa? Tata cara. Di dalam kehidupan ini, sampai sekolah tertinggi pun itu butuh tata cara, butuh mazhab. Seorang dokter ahli bedah, spesialis bedah, lalu kalau ada pasien khusus butuh betul dibedah, ya, operasi benar. Kenapa benar? Alhamdulillah juga sembuh. Kenapa? Karena pakai mazhab kedokteran. Kita punya motor udah gak enak, lalu diservis. Setelah diservis enak lagi. Kenapa enak? Karena kita si bengkel pakai mazhab, tata cara ngabetulin besi. Nah, di dalam ibadah kita butuh tata cara. Tata cara ini namanya mazhab. Baik melalui tata cara Imam Hanafi, atau tata cara Imam Maliki, atau tata cara Imam Syafi'i, atau tata cara Imam Hambali. Teori-teorinya, ya. Yang sehingga ketika kita ibadah pakai tata cara, ibadah kita benar. Sholatnya benar. Bahkan di antara mazhab yang 4 yang paling apik dan mudah, ringan adalah mazhab atau tata cara Imam Syafi'i. Maka khususnya di Indonesia, di Nusantara ini, seluruh kitab-kitab yang dikaji adalah As-Syafi'i, ala mazhabis Syafi'i. Makanya begitu datang dari luar negeri ke Indonesia, bentrok semua. Bentroknya disalahin lagi, karena
dia itu tidak tahu tata cara. Tapi kalau tahu tata cara maka ibadahnya benar, legal. Jadi orang bermazhab itu ibadahnya legal. Ya. Kalau tidak bermazhab ilegal. Bodoh. Dan ketika bermazhab harus apa? Disiplin, konsisten, ya disiplin. Imam Syafi'i tidak boleh ngajegal. Apa? Diambil yang mudah-mudahnya, hukumnya haram. Talfik itu apa? Merangkul, ya, merangkul dua-duanya. Imam Malik dirangkul, Imam Syafi'i dirangkul. Ini tidak boleh. Nanti di akhirat gak ada yang ngaku kamu ikut siapa. Kita punya ijazah, ya, nggak bisa satu ijazah tapi atas dua nama sekolah, ya, sarjana atas 2 fakultas, nggak bisa. Harus jelas kamu ini lulusan mana, gitu. Nah ini mazhab perlu, ya, tata cara. Di dalam zikir ada tata caranya, supaya dengan tata cara itu zikir kita sampai kepada Allah. Apa tata cara zikir? Namanya torekat. Jadi torekat itu tata cara dalam zikir. Nanti ada Qadiriyah Naqsabandiyah, Qadiriyah Saziliyah, Tijaniyah, ya, dan sebagainya. Gitu. Jadikah kita bikin mobil 1 unit kalau nggak pakai tata cara? Nggak jadi lah, malah acak-acakan. Itu tuh apa tadi, dokter, ya kan? Orang khusus buntu malah dioperasi kaki. Kacau tidak? Kacau. Kenapa? Karena tidak pakai tata cara. Apa tata caranya? Bahasa Arabnya mazhab. Mazhab. Nah ini mu'alif ini kita adalah alam mazhabis Syafi'i rahmatullahi alaih. Siapa itu Imam Syafi'i? Huwa utawi Imam Syafi'i al-imamu itu imam, al-a'zamu yang agung, al-mustahidu yang beristihad. Istihadnya istihad mutlak. Siapa namanya? Abu Abdillah. Nah ini alam kunyah. Dia awalnya mengata Abu. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Wayal taki dan bertemu ini Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris ya, ma'a Rasulullah beserta Rasulullah SAW bi Abi Manaf bin di Abu Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini ya bertemu dengan Nabi, zuriyahnya di Abu Manaf. Kita lihat tengahnya tulisannya ya, qauluhu fi Abdi Manaf. Halaman 7 bawah banget. Li'anahu radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Abbas, Abbas bin Usman bin Syafi' bin Muttalib bin Ubay bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini jadul Mustafa Salis, kakeknya Nabi Muhammad yang ketiga. Jadi ke-1 Abdul Muttalib ya. Ke-1 Abdul Muttalib, terus Muttalib, terus Abdul Manaf. Jadi bertemu di Abdul Manaf, yang mana Abdul Manaf ini kakek Nabi yang ketiga. Kenapa? Karena li'anahu, karena sesungguhnya Rasulullah SAW
Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Gitu ya. Terus itu tadi menerangkan wajib, bahwa fardu dan wajib itu adalah dua hal yang beda lafaz tapi artinya sama menurut mazhab Imam Syafi'i. Qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi utawi nyubrih ilmu, thalabul ilmi bermula mencari ilmu, fardhatun itu yang diwajibkan ala kulli muslimin atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin dan muslim perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Biasanya nggak ada muslimatin. Artinya apa? Thalabul ilmi bermula mencari ilmu, fardhatun itu hukumnya wajib, diwajibkan. Jadi fardhu bimana mafruḍh, diwajibkan ala kulli muslimin atas setiap muslim laki-laki, muslim perempuan. Nah, aroda berkehendak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ilmi dengan ilmu, al mu'arrafi yang dimakrifatkan, bil alifi walami dengan alif lam. Nah, di dalam hadis tadi ada kata ilmu enggak? Ada ya? Pakai alif lam? Pakai. Nah, yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmul amali. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmul amal. Artinya apa? Ilmu sesuatu yang akan kita amalkan. Ketika mau mengamalkan sesuatu, maka wajib belajar ilmunya. Ketika kita mau sholat, maka wajib belajar ilmu sholat. Ketika kita mau puasa, maka wajib belajar ilmu puasa. Ketika kita mau haji, wajib belajar ilmu haji. Ketika mau jual beli, kita wajib mempelajari ilmu jual beli. Nah, yang dimaksud dalam hadis, yang dimaksud ilmu dalam hadis tadi adalah ilmu amal, gitu. Ya. Mempelajari ilmu ketika mau beramal, mempelajari ilmu sesuatu yang akan dikerjakan. Maksudnya itu. Maksudnya itu. Alladzi huwa masyhurul wujubi. Alladzi huwa yang itu ilmu amal, masyhurul wujubi yang sudah masyhur wajibnya, alal muslimin atas orang-orang muslim, la ghairu tidak selain muslim.
wa bi iradil musannifi, dan dalam menghendakinya musannif kalamabnya Ibas, kalamah Bani Abbasin pada perkataan Ibnu Abbas, ba'dal hadisi ba'dal hadisi setelah hadis, isyaratun menunjukkan ila zalika pada itu ilmu amal. Jadi ajengan musannif dalam perkataan hadis riwayat Ibnu Abbas ini bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu amal, gitu ya. Qala wa qala, dan telah berkata sapa Al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad bimaknahu dalam maknanya hadis begini, kullu amalin kana alaika fardhon fatolaku ilmihi alaika fardun. Kullu amalin, setiap perbuatan, karena yang ada amal alaika kepada kamu fardhon itu wajib, fatolaku ilmihi, maka mencari ilmunya itu amal, alaika kepada kamu fardhon itu wajib. Jadi Syekh Fudail bin Iyad memaknai hadis di atas tadi bahwa setiap amal yang hukumnya wajib, maka mencari mempelajari ilmunya pun hukumnya wajib. Sholat wajib, maka belajar ilmu sholat wajib. Ini sholat ini baik sholat wajib atau sholat sunnah. Puasa wajib, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Maka mempelajari ilmu puasa itu hukumnya wajib. Puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib, ya kan? Nah, jual beli wajib. Maka mempelajari ilmunya pun hukumnya wajib. Mempelajari ilmu sholat wajib, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Mempelajari ilmu tentang puasa wajib, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Mempelajari ilmu haji wajib, baik di dalam haji itu amalan wajib ataupun amalan sunnah. Wa ma lam yakun al-amalu bihi alaika fardhon falaysa talabu ilmihi alaika biwajibin. Wa ma, dan sesuatu lam yakun yang tidak ada opo al-amalu amal, apa amal teh perbuatan, bihi terhadap ma'aleka untuk aleka kepadamu fardhon itu wajib, falaysa, maka tidak ada talabu ilmihi, mencari ilmunya ma'aleka terhadap kamu biwajibin itu wajib. Dan amalan atau perbuatan, suatu perbuatan yang tidak wajib kepada kamu, maka menuntut ilmunya pun tidak wajib. Berarti tidak wajib di sini seperti bikin kue. Nah, bikin kue, bolu, kek, itu kan tidak wajib. Maka mempelajari ilmunya pun tidak wajib. Nggak dosa kita, nggak tahu cara bikin kue, nggak tahu cara mepes. Otomotif wajib tidak? Tidak. Maka tidak wajib kita mempelajari ilmu otomotif, mesin. Ya. Nggak dosa kita nggak ngerti tentang ilmu otomotif. Ngejahit baju wajib tidak? Tidak. Maka tidak wajib kita mempelajari apa?
Nah, dari keterangan ini, dari perkataan Syekh Fudail bin Iyad bahwa yang dimaksud thalabul ilmi, ilmu di situ adalah ilmu agama. Yang dimaksud thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu di situ adalah ilmu amal asyariyah. Amalan-amalan yang berhubungan dengan agama itu hukumnya wajib menuntutnya, mencarinya. Wajib kita mempelajari ilmu qiraat, wajib kita mempelajari ilmu akhlak. Selain ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama, baik itu cara membangun rumah, arsitek, cara bikin mobil, ya kan, cara ngecor, cara bikin kuliner. Nah, itu tidak wajib. Jadi tidak termasuk dalam hadis thalabul ilmi. Jadi nggak dosa kita ketika kita tidak ngerti ilmu mesin, nggak dosa. Tapi kita berdosa ketika kita tidak ngerti ilmu sholat. Kita berdosa ketika kita tidak ngerti ilmu akidah tauhid. Kita berdosa ketika kita nggak ngerti ilmu qiraatul Quran dan seterusnya, ilmu agama. Luar biasa. Faqala, dan telah berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masih mengomentari hadis ini, hadis di atas tadi. Ibnu Abbas berkata, kafaka min ilmi dini antarifa malaya sahuka jahlu. Kafaka, cukup untukmu, min ilmi dini, tentang ilmu agama, ay as-syari'ati, tegese syariat. Jadi ilmu din teh ilmu syariat. Ilmu din itu ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu din. Ilmu din itu ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Ilmu syariat, ya. Jadi antara din dan syariat ini sama, dua lafaz yang berbeda tapi artinya sama. Yaitu apa? Hukum-hukum yang Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul, itu namanya syariat. Makanya Islam itu sendiri adalah ittiba'u ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti segala syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ibnu Abbas kafaka, dia mengatakan kafaka, cukup untukmu, min ilmi dini, mempelajari ilmu agama, syariat, ilmu syariat, mempelajari ilmu agama itu cukup gini, antarifa, mengetahuinya kamu, mak pada sesuatu, layak sahuka, yang tidak ada kesempatan untukmu, jahluhu, bodoh, atau tidak tahunya itu umat. Jadi berbicara ilmu agama, maka cukup kamu mempelajari sesuatu yang tidak boleh tidak tahu. Nah, ya. Mempelajari ilmu yang harus diketahui, yaitu apa? Ilmu syariat. Jadi yang dimaksud dengan thalabul ilmi, ilmu di situ menurut Ibnu Abbas adalah apa? Anta arifa malaya sa'aka jahlu, yaitu mempelajari sesuatu ilmu yang harus diketahui, mempelajari ilmu agama yang harus diketahui. Nah, itu. Aima tegese sesuatu labuda yang mestilah untukmu, mimma
makrifatihi mengetahuinya mah. Mah tegasnya sesuatu. Apa sesuatu di sini? Seperti sholat, puasa, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu nikah, ilmu jual beli. Labuda yang tidak boleh, tidak harus laka untukmu min makrifatihi mengetahuinya itu ilmu, mengetahui ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat. Pi iqomati mafrudoti dini, pi iqomati mafrudoti dini dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Kewajiban-kewajiban agama yaitu tadi sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, gade menggade, dan seterusnya. Wayafi dan cukup bidzalika dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan di dalam agama, makrifatu ahkamiha az-zahirah. Makrifatu ahkamiha mengetahui hukum-hukum syariat az-zahirah yang zahir. Wala yajibu dan tidak wajib makrifatu daqaiqiha mengetahui hal-hal yang sulit di dalam syariat. Jadi daqaiq ini berarti batin. Nah, berarti ahkamus syariah itu terbagi dua. Ada ahkamus syariah zahirah. Ada ahkamus syariah batin, dalaman. Ya. Jadi hukum syariat itu terbagi dua. Ada yang zahir, ada yang daqiqah atau batinah, ya, sulit atau perlu perlu pemikiran. Gitu. Ada yang zahir, ada yang batin. Seperti mana ahkamus syariah yang zahir? Fazahiratu maka hukum syariah yang zahir nahu ta'allumi kalimatai syahadati wa fahmi maknahuma. Nahu ta'allumi kalimatai syahadati seperti mempelajari dua kalimat syahadat, wa fahmi maknahuma dan memahami maknanya kalimatai syahadat. Bihaisu ia jizimu dalam gambaran menjadi pasti. Ya, jizimu apa? Pasti, paten. Iktiqaduhu keyakinannya seseorang. Bizalika dengan itu kalimatai syahadat. Walau antaklidin, walaupun dari taklid. Jadi ahkam syariah zahirah yang wajib dipelajari itu seperti apa? Mempelajari dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi dan aku meyakinkan sesungguhnya tiada Tuhan terkecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, dengan dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini tertanam yajzimu i'tiqadu, tertanam i'tiqadan jaziman. Apa? I'tiqadun jazimun, keyakinan yang paten yang tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Nah, ini wajib. Nah, inilah yang dimaksud thalabul ilmi.
mempelajari ilmu agama atau syariat yang zahir, yaitu diantaranya mempelajari 2 kalimat syahadat, yang sehingga dengan mempelajari 2 kalimat syahadat tertanam di dalam hati kita i'tiqadun jazimun, suatu keyakinan yang pakem yang tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Walaupun awalnya taklid. Apa itu taklid? Lihat tangannya ada ya. Taklid itu wa huwa al-akhdhu bi qaulil ghayr an-dalil. Bahwa taklid itu al-akhdhu, memegang bi qaulil ghayr, dengan perkataan orang lain. Siapa orang di sini? Guru. Andalin tanpa punya dalil. Kenapa kamu begitu? Apa dalilnya? Guru saya. Jadi kalau kamu pengen tahu dalilnya, tanya ke guru saya dalilnya apa. Karena bagi saya guru saya adalah dalil. Itu namanya taklid. Terus ketika kita mau belajar sehingga tahu dalilnya, amma idza arafta ad-dalil fa'anta arif walasa bimuqallid. Ini tentang akidah ya. Amma idza arafta, adapun ketika kamu mengetahui adalah dalil, umpamanya dalil wajibnya wujud kepada Allah. Apa dalilnya? Wujudul makhluqat, adanya makhluk. Maka fa'anta arif, maka kamu ini yang arif, yang mengetahui. Walasa bimuqallidin, kamu bukan orang yang taklid. Ini dalam masalah akidah. Gimana kalau dalam masalah furu'iyah seperti fikih, sholat kita, puasa kita, haji kita, wa taklidu dan taklid fil furu'i, di dalam masalah-masalah cabang. Apa masalah cabang teh? Masalah fikih. Kalau akidah kan masalah usuliyah. Apa namanya usul? Dasar. Ya, dasar. Jadi tauhid itu dasar, usul. Kalau fikih itu furu, cabang daripada tauhid. Nah, adapun taklid di dalam masalah furu'iyah, wajibun itu hukumnya wajib ala kulli man, atas setiap orang, lam yablugh, yang tidak sampai man darajat ijtihadi, pada kedudukan mustahid. Kita kan bukan mustahid. Kita ini orang biasa, maka wajib kita taklid kepada imam yang 4. Ya. Wajib. Wajibu taklidi khabari minhum. Terus. Lalu mana lagi yang termasuk ahkamu syariah zahirah? Seperti wa ta'allumi wajibati thaharati, seperti mempelajari hal-hal yang wajib di dalam kesucian, wasolati, dalam sholat, berbicara thaharah, ya, najis terbagi 3, ada najis mukhaffafah, ada najis mughalazah, ada najis mutawassithah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan tidak makan kecuali ASI. Itu cara membuangnya, air kencingnya dibuang dulu airnya lalu disebor. Cukup begitu. Lalu itu mukhaffafah, najis ringan. Lawan kata dari ringan apa? Berat. Disebut mughalazah. Artinya najis yang berat, yaitu najis anjing dan babi. Saking beratnya, mencucinya harus 7 kali, salah satunya dicampur dengan lembu. Antara ringan dan berat ada tengah-tengah, namanya mutawassithah. Nah,
Najis mutawasito ini banyak, darah, mutawasito, nanah, kotoran, ya, kotoran orang, kotoran binatang, bangke, semua itu najis mutawasito. Nah, mempelajari hal-hal seperti ini hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhun. Wajib hukumnya. Kita seorang suami wajib mempelajarinya, mengajarkannya kepada istri kita. Karena muslimatin. Ya. Ngantuk, ngopi nggak ada ya? Alhamdulillah Mas Agung ada, Mas Agung. Apa datang? Tuh. Apa mau nggak ada ya? Tadi sore ya. Wassolati, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Dua kan? Yang ketiga, wa ta'allumi shaum, seperti mempelajari puasa. Nah, ini ahkamus syariah zahirah. Bi ayat lama, dengan gambaran mengetahui ya seorang anawa tahu sesungguhnya waktu saum minal fajri itu dari terbitnya fajar ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Ini harus tahu. Thalabul ilmi fardhun. Mempelajari ilmu puasa itu hukumnya wajib. Jadi kalau orang nggak tahu puasa ini sampai kapan sih? Wah, nggak sah puasanya. Sholat itu, sholat zuhur itu yang mana sih? Wah, nggak sah buat sholatnya. Jadi harus tahu. Jangan sampai puasa sampai zuhur dong. Zuhur buka, puasa lagi. Itu nggak tahu ilmunya kan? Nah, wajib mengetahui bahwa waktu puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus wa anal wajibah, dan sesungguhnya yang wajib di dalam saum an-niyatu itu niat, wal imsaku, dan menjaga diri anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa, min uklin, baik makan, wajimahin, dan bersetubuh, wanawihima, dan sebangsanya uklin dan jima. Wajib kan? Terus wa amadzalika, dan sesungguhnya saum yastamiru itu tetap langgeng terus menerus ila ru'yatil hilal, sampai terlihatnya bulan Syawal. Jadi puasa wajib ketika terlihat awal Ramadan. Puasa selesai ketika terlihat awal Syawal. Gitu. Ini harus mengetahui, wajib mempelajarinya. Makanya Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhun. Nah, ya. Karena nggak tahu, kira-kira puasa boleh mudut puasa. Ya. Kirain puasa bersetubuh boleh, nah, kacau kan? Kirain puasa 2 bulan, iya. Awal tamamil iddah, atau puasa itu sampai tamamil iddati, sempurnanya bilangan bulan. Kalau awal Ramadan sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Kalau awal Syawal sempurna Ramadan 30 hari. Jadi puasa mulai diwajibkan ketika ru'yatul hilal, kelihatan bulan awal Ramadan. Puasa selesai wajib apa? Idul Fitri ketika terlihat bulan Syawal. Kalau tidak terlihat, sampurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari atau bulan Ramadan 30 hari. Ini wajib, mengetahui itu wajib. Terus wa ta'allumu wajibati ma lazimahu minaz zakat. Ini masih contoh
hukum syariat zahir. Wa ta'allumi wajibati ma, mempelajari hal-hal yang wajib sesuatu, lazim yang wajib ma terhadap orang minaz zakati, tentang zakat wajib itu mempelajari hal-hal yang wajib dalam zakat, syarat wajib zakat ya, rukun zakat. Terus wa ta'allumi kaifiyatil haji, wajib juga mempelajari tata cara haji ijazah apabila mempunyai rencananya si orang ala pilih untuk mengerjakan haji. Maksudnya apa? Di ayat lama dengan mengetahui ya si orang arkanu pada rukun-rukun haji wa wajibati dan wajib-wajib haji. Nah itu tadi contoh-contoh syariat. Lalu yang sulit yang lembut adalah wadapikotu. Wadapikotu dan syariat yang dakiko yang lembut nahuma. Nah, seperti sesuatu lau asharo jikalau berbuah nahlun korma au harunun atau anggur marota ini 2 kali. Jadi sepi amin wahidin dalam 1 tahun. 1 tahun teh korma berbuah 2 kali atau anggur berbuah 2 kali. Mempelajari apa? Min anahu sesungguhnya latudomu itu tidak boleh dikumpulkan ihdahuma salah satunya dari 2 panen itu ila ukhra pada panen yang lain binisobi zakati dalam nisob zakat. Umpamanya kita punya kebun kurma, punya kebun anggur, itu wajib zakatnya ya ketika panen. Ketika sampai nisob ya, nisob zakat buah-buahan, maka itu wajib zakat. Tidak nunggu dikumpulkan panen yang pertama dengan panen yang kedua. Kalau 1 tahun 2 kali panen. Pokoknya kalau zakat buah-buahan, zakat pertanian ya 1 kali panen. Apa? Wajib zakat itu setiap panen, ya setiap. Nah ini nih mempelajari tentang zakat, pembagian zakat dan seterusnya, atau mempelajari bab warisan yang dapat separuh siapa, dapat 1/8 siapa, tuh ya, mana yang dapat asobah, mana yang tidak. Nah itu namanya ahkamu syariah batiniyah atau dakikoh. Nah ini ahkamu syariah zahiro ataupun ahkamu syariah batinah, ini kedua-duanya termasuk yang tertera di dalam hadis Nabi tolabul ilmi. Jadi tolabul ilmi wajib mencari ilmu yang mana itu ahkamu syariah zahiro, ahkamu syariah batin. Selain itu tidak wajib. Bikin cara bikin kue, sorabi hijau, nggak wajib. Ya. Terus pakola ulama, wallahu a'lam bishawab. Selesai ngaji, ngantuknya hilang. Betul. Pakola ulama, wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم ان ترزقنا الواسع وان ترزقنا الامانه ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا في العلم والدين في الدنيا والاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركه الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.